Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sharing video ini bermanfaat. Kita akan bahas perkembangan teori manajemen. Dengan kita mempelajari latar belakang sejarah manajemen, maka wawasan kita akan terbuka tentang teori-teori manajemen. Dan diharapkan dengan memahami teori-teori tersebut dapat mengaplikasikan dengan tepat pada praktik manajemen yang akan dilakukan. Fakta aktivitas manajemen ternyata sudah dipraktikkan sejak lama. Kita bisa lihat dari aktivitas yang dilakukan secara terorganisir oleh pelaku manajemen. Dengan menerapkan perencanaan, penataan, kepemimpinan, dan pengendalian telah terbukti dilakukan sejak ribuan tahun yang lalu. Contoh bangunan piramida yang ada di Mesir itu merupakan bukti nyata bangunan megah yang dibangun pada zaman kuno. Secara teori, kita beranggap bahwa aktivitas tersebut dilakukan oleh pelaku manajemen secara teori, di mana di dalam aktivitas tersebut dilakukan oleh banyak orang dan terdapat orang yang bertanggung jawab kepada para pekerja tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya, serta memastikan ketersediaan sumber bahan baku selalu ada, seperti batu-batu yang digunakan dalam mendirikan bangunan tersebut. Kita tidak tahu apa nama proses aktivitas membangun piramida di masa Mesir kuno tersebut dengan melibatkan banyak orang, mulai dari perencanaan untuk mencapai tujuan pembangunan piramida, mengkoordinasikan para pekerja, memastikan bahan baku tetap tersedia, hingga mengontrol pekerjaan sesuai tujuan. Peran inilah yang dinamakan oleh teori manajemen modern adalah seorang manajer, yaitu orang yang menerapkan fungsi-fungsi manajemen. Kalau kita memahami dengan baik fungsi-fungsi dan teori manajemen, maka kita akan lebih mudah dan menjalankan aktivitas-aktivitas keorganisasian. Pengkajian formal manajemen baru dimulai pada abad ke-20. Perkembangan ilmu manajemen membantu para manajer untuk memahami dan memimpin perusahaannya serta mengatasi masalah-masalah di dalam perusahaan. Yang pertama, manajemen pada aliran klasik. Aliran ini dipelopori oleh Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858 dan Charles Babbage pada tahun 1792 sampai 1871. Robert Owen di awal tahun 1800-an sebagai manajer pabrik pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia. Robert Owen mengamati penggunaan faktor produksi mesin dan faktor produksi tenaga kerja. Dari pengamatannya, jika mesin dilakukan perawatan dengan baik, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Begitu juga pada tenaga kerja. Jika tenaga kerja diperhatikan kebutuhannya, seperti menyediakan makanan bagi karyawan, mendirikan toko-toko untuk menjual keperluan karyawan dengan harga yang terjangkau, kemudian memperbaiki lingkungan tempat karyawan tinggal, kemudian membangun perumahan karyawan, dan membuat akses jalan, serta memperhatikan jam kerja karyawan, sehingga lingkungan hidup dan pekerjaan pabrik menjadi layak. Karena memperbaiki kondisi dan memperhatikan lingkungan kerja tersebut, Robert Owen dikenal dengan Bapak Personalia Manajemen Modern. Tokoh aliran klasik selanjutnya adalah Charles Babbage. Charles Babbage adalah seorang ahli matematika yang tertarik pada ilmu manajemen, berpendapat bahwa penerapan prinsip-prinsip ilmiah dalam proses kerja dapat meningkatkan produktivitas dan dapat menekan biaya operasional menjadi lebih rendah, yaitu dengan dilatihnya karyawan suatu keterampilan tertentu dan harus bertanggung jawab terhadap bagian yang dikerjakannya dengan keterampilan tersebut. Selanjutnya, yang termasuk tokoh aliran klasik berikutnya adalah Friedrich W. Taylor. Friedrich W. Taylor adalah tokoh peletak prinsip manajemen ilmiah dengan percobaan gerak dan waktu. Dengan efisiensi gerak dapat meningkatkan produktivitas sehingga dapat ditentukan standar minimal produksi atas dasar keahlian rata-rata pekerja. Dengan ditentukannya standar minimal produksi, dapat diterapkan sistem upah dengan bonus bagi pekerja yang dapat melampaui standar minimal produksi. Lebih jauh lagi, dengan sistem upah ini dapat memperbaiki metode kerja karyawan. 4 prinsip dasar teori Friedrich W. Taylor, yaitu dengan perkembangan manajemen ilmiah dapat ditentukannya metode terbaik dalam menjalankan tugas. Kedua, seleksi karyawan dengan cara ilmiah, sehingga setiap karyawan dapat diberi tanggung jawab atas tugas yang sesuai dengan keterampilannya. Ketiga,
pengembangan dan pendidikan karyawan dengan cara ilmiah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja organisasi. Keempat, hubungan atau kerjasama yang erat antara manajemen dan karyawan dapat menumbuhkan kenyamanan bekerja di dalam organisasi. Kemudian perkembangan manajemen yang kedua adalah aliran perilaku, behavior school. Aliran perilaku berkembang sebab aliran klasik dipandang tidak benar-benar membantu pencapaian efisiensi produksi dan keserasian tempat kerja. Oleh karena itu, dicari upaya untuk membantu manajer mengatasi masalah melalui sisi perilaku karyawan. Tokoh-tokoh aliran perilaku diantaranya adalah Hugo Mansterberg pada tahun 1863 sampai 1919. Sumbangan utama adalah penerapan psikologi karyawan dalam membantu peningkatan produksi melalui 3 cara, yaitu mendapatkan orang yang cocok, menciptakan kondisi kerja yang baik, memotivasi karyawan. Tokoh-tokoh aliran perilaku yang lain adalah Elton Mayo pada tahun 1880 sampai 1949. Elton Mayo terkenal dengan eksperimen perilaku manusia dalam situasi kerja, disebut sebagai eksperimen Hawthorne. Eksperimen ini menghasilkan kesimpulan bahwa perhatian khusus pada karyawan dapat meningkatkan usaha pekerjaannya, disebut Hawthorne Effect. Dari eksperimen ini diperoleh hasil yaitu dari konsep manusia yang rasional, bahwa manusia yang hanya dapat dimotivasi dengan pemenuhan ekonomi, diganti dengan konsep pemenuhan sosial melalui hubungan kerja. Kemudian perkembangan ilmu manajemen yang ketiga adalah aliran ilmu manajemen, Management Science School. Aliran ini mengembangkan prosedur penelitian operational research dalam menghadapi masalah organisasi. Prosedur yang digunakan dimulai dari analisis masalah sampai dengan usulan kegiatan untuk mengatasi masalah tersebut. Beberapa sumbangan aliran ini, prinsip aliran ini diterapkan dalam pemecahan masalah pada organisasi besar. Teknik-teknik manajemen ilmiah digunakan pada berbagai kegiatan, seperti penyusunan anggaran, arus uang, jadwal produksi, pengembangan produk, perencanaan tenaga kerja, dan lain-lain. Mencoba memecahkan masalah dengan cara meninjau dari berbagai ilmu atau interdisipliner. Kemudian, memecahkan masalah secara matematis. Keterbatasan aliran ini pada manajemen hanya diterapkan pada kegiatan perencanaan dan pengawasan, dan tidak pada kegiatan lainnya, seperti pengorganisasian dan kepemimpinan. Kemudian, perkembangan manajemen keempat, yaitu perkembangan manajemen melalui pendekatan sistem. Pendekatan sistem memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Dalam pendekatan ini, manajer diajak untuk memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang merupakan bagian dari lingkungan eksternal yang lebih luas. Dalam sistem ini, dijelaskan bahwa kegiatan setiap bagian dari organisasi akan mempengaruhi kegiatan bagian lainnya. Oke, saya rasa dicukupkan sampai di sini. Sekian materi kami, semoga bermanfaat. Simak materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.